Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Brian. Nah, video ini video pertama saya belajar coding sama public speaking ya. Untuk pembelajaran coding ini kita belajar di Android karena saya juga nggak punya komputer ataupun PC. Nah, untuk belajar coding di Android ada banyak cara. Cuman cara yang saya gunakan kita belajar codingnya menggunakan VS Code via web agar kedepannya memang kita serius untuk belajar coding. Nah, nanti kita akan familiar dengan namanya VS Code. Nah, untuk pertama-tama kita setup dulu VS Code-nya, kita buka browser, kita cari VS Code web, kita buka, kita masuk ke webnya, kita scroll, nah ada tulisan go to atau TPS nih, kita buka. Nah, kalau udah kebuka kayak gini, pencet titik 3 di atas, kita scroll, kita pencet situs desktop ini, udah tercentang, habis itu kita pencet tambahkan ke layar. Nanti ada install. Nah, selagi kita nunggu instalasinya selesai, kita buka lagi brosur, kita cari namanya Termux. Untuk Termuxnya ini kita download di F-Droid ya, karena di F-Droid ini yang sering update untuk versi Termuxnya. Kalau untuk di Play Store tuh udah jarang sekali update ya. Nah, berhubung saya sudah install, saya tinggal buka. Kalau tampilannya masih hitam kayak gini jangan khawatir ya. Kita tunggu dulu sini karena kita masih download repository-nya nih, kita perbarui dulu. Kita tunggu cuman sekitar 41 sampai 42 MB. Ini tadi udah selesai, ini proses ekstraknya. Nah, kalau untuk proses ekstraknya kalau bisa jangan sampai keluar dari aplikasinya ya. Kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, udah keluar. Kita pencet pencarian ini, kita cari Termux. Kita cari, ini kita install yang Termux Terminal Emulator White Package ini. Kita install, karena saya sudah install, kita buka. Nih, sini kita perbarui dulu PKG. Sorry ya, soalnya lagi ngenak badan ini. Dan PKG upgrade min y enter. Kalau misalnya nongol muncul kayak ini, kita pencet Y aja, kita enter, kita tunggu lagi. Kalau muncul kayak gini lagi, kita Y lagi, kita enter, Y lagi. Selesai. Kita bersihkan dulu. Karena kita mau belajar Python, kita install Python dulu. Kita install. Kita melihat Y.
Kalau untuk kalian yang penasaran kenapa warna sini jadi ungu sedangkan punya kalian hitam, kalian baca yang lama, pilih more, pilih pencet style, pilih ke close color. Nah, untuk close color ini kita harus install namanya Thermux Styling nih. Saya udah install nih Thermux Styling. Jadi kita bisa setup warna sininya. Kalau untuk saya sendiri saya pakai Ubuntu semua ya. Untuk close colornya pakai Ubuntu. Untuk close fontnya saya juga pakai Ubuntu. Kita tunggu dulu instalasinya. Ini mungkin lumayan agak lama karena jaringannya kurang stabil. Nah, karena sudah selesai, selanjutnya kita install pip. Nah, sudah. Nah, yang selanjutnya kita install nano. Sudah. Nah, step yang paling penting tuh kita harus perizinan untuk penyimpanan. Caranya kita ketikkan perintah termux strip setup strip store. Setelah lagi kita enter. Nah, nanti muncul perizinan pop up, kita izinkan. Nah, sekarang kita bisa akses folder dalam penyimpanan kita. Untuk melihat folder yang ada di dalam penyimpanan kita ketik ls. Nah, untuk masuk ke dalam folder kita menggunakan perintah cd. Kita masuk dalam folder store. Kita ls lagi. Kita masuk ke folder download cd. Untuk bikin file di dalam folder lagi, untuk buat folder baru kita menggunakan perintah mkdir. Apa folder yang kita buat, misalnya project 1, kita enter, kita cd project 1, kita masuk project 1. Untuk belajar pemrogramannya kita menggunakan VS Code yang kita install di HP kita, menggunakan VS Code web. Kalian buka VS Code webnya tadi yang udah terinstall di layar HP kalian, di beranda. Setelah keluar penampilan seperti ini, kita klik open folder. Kita cari di download tadi. Kita masuk di project 1, kita gunakan folder ini, izinkan. Kita izinkan. Kita pencet yes. Nah, berhubung di sini di dalam folder ini kita belum ada file project, kita buat dulu file projectnya, main.py. Kalau untuk Python sendiri, nama filenya nih menggunakan .py ya. Kalau untuk ini dependensi ini nggak perlu kita install karena kita cuma untuk belajar familiar VS Code sama Python.
Untuk bahasa pemrograman Python sendiri tuh, Python tuh sebenarnya bahasa yang mirip-mirip sama bahasa Inggris ya kalau misalnya mau belajar. Cuman dalam Python tuh banyak nggak semudah kelihatannya. Cuman kalau kita belajarnya dengan yakin, kita pasti bisa. Untuk Python sendiri itu banyak sering digunakan di banyak bidang ya, kayak di web developer, data engineer, data analyst, data scientist, machine learning, di AI, dan banyak lagi. Perusahaan-perusahaan besar juga banyak yang menggunakan kayak Google, Facebook, Netflix. Itu juga pernah menggunakan bahasa pemrograman Python untuk developernya. Nah, pelajaran kita pertama ini gimana kita caranya mencetak suatu tulisan ke dalam terminal ini di tampilan HP kita menggunakan Python. Untuk mencetak sesuatu di Python kita sama aja dengan kita mencetak dokumen, seperti kita menggunakan print. Print itu untuk mencetak sesuatu ke konsol atau ke layar. Hello World. Seperti ini contohnya. Kita kembali ke Termox tadi. Kita ls dulu apakah ada filenya tadi. Nah, sudah ada filenya main.py. Untuk ngerunningnya atau untuk menjalankan programnya kita tulis python spasi main.py hello world. Untuk cara cepatnya kita bisa pencet yang tanda panah ke atas itu untuk merunning agar kita tidak mengetik ulang ya. Ke atas kita enter, nah keluar lagi. Kita kembali ke VS Code-nya. Untuk bahasa pemrograman Python ini cukup compatible ya, karena mudah dipelajari. Terus banyak juga Python tuh digunakan di bidang data ya, seperti data analis, data scientist. Nah, kenapa sih Python banyak digunakan di bidang data? Karena menurut riset, Python tuh banyak memiliki kelebihan seperti sintaksis yang sederhana, kayak mudah dipahami, dan fokus pada logika untuk memecahkan masalah seperti matematika dan yang lain. Nah, dan juga Python ini banyak library-nya, terus lengkap juga library-nya, tuh fleksibel. Nah, serbaguna dia tuh bisa untuk web developer, untuk apps developer, banyak sekali lah kegunaan Python ini. Nah, untuk Python sendiri di bidang data tuh banyak ya, kayak mudah untuk otomasi tugas, terus untuk komunitasnya sendiri, komunitas Python tuh sangat besar. Nah, Python juga tuh sangat mendukung machine learning atau AI. Nah, membangun model prediktif seperti itu, penghitungan matematika untuk Python itu sendiri. Untuk Python sendiri itu punya beberapa tipe data ya, atau dasar-dasar. Kalau untuk tipe data kita pelajari di video selanjutnya. Untuk saat ini kita belajar dulu dasar-dasar Python ya. Untuk Python sendiri tuh banyak ya, kayak di dalamnya tuh ada variabel, tipe data, string formatting, operator, list, directory, tuple, dan set.
conditional statement, looping, control loop, function, dan modul. Nah, nanti juga kita belajar library, cara buat modul. Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya mungkin kita belajar untuk tipe data dulu atau variabel dulu. Nah, untuk pembelajaran pertama kita mungkin kita belajar variabel. Variabel itu nggak boleh menggunakan